Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanya buat Allah, Rabb yang menciptakan, yang menguasai, yang menata alam semesta. Ending atau kesudahan hidup yang akan membahagiakan hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh tidak ada permusuhan, tidak ada perseteruan kecuali terhadap orang-orang yang zalim dan segala bentuk-bentuk kezaliman. Kita bersaksi senantiasa bahwa tidak ada ilah, tidak ada ketundukan, kepatuhan kecuali hanya kepada Allah. Dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan kita pun ittiba dengan beliau, berupaya meneladani beliau, mengikuti jejak dan langkah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian Allah senantiasa curah, limpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun juga yang senantiasa meneladani beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di subuh Jumat, subuh ini, hari ini dipertemukannya di majelis tafakuh fiddin ini. Mudah-mudahan harapan kita tentu saja bertemunya kita di majelis ini, majelis yang berupaya senantiasa untuk mengerti, untuk memahami
berikut tentu saja untuk menjadikan apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami dari al-Islam sebagai manhaj hayat kita, manhaju hayatina, jalan hidup kita, pegangan kita, pijakan kita. Berharap kita bertemunya kita di majelis ini sebagaimana yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan, siapa yang berangkat dari rumahnya menuju satu tempat untuk bertafakuh fiddin, untuk duduk di majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya, maka akan memudahkan bagi dia jalan untuk menuju surga. Bertemunya kita di majelis ini mudah-mudahan juga akan mempertemukan kita di surganya yang dia janjikan di akhirat nantinya. Mari kita ikhlas juga bersalawat kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Jamaah Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah mengatakan dan perkataan Allah, firman Allah, kebenarannya tidak pernah boleh kita ragukan. Kalau Allah mengatakan bahwa hidup yang sebenar-benarnya hidup dimaksudkan adalah hidup yang akan memberikan ketenangan, hidup yang akan memberikan ketenteraman, kedamaian, hanya hidup di bawah naungan al-Islam, maka kita pun, ya Allah, mudah-mudahan tidak pernah bergeser dari apa yang kita yakini lewat firman ini, dari apa yang kita yakini dari informasi Allah yang kebenarannya tidak pernah kita ragukan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya. Responlah panggilan Allah dan Rasul-Nya, di mana Allah memanggil kalian untuk memberikan kepada kalian kehidupan, hidup yang sebenar-benarnya. Hidup adalah hidup yang sebenar-benarnya hidup.
hidup yang tenang, hidup yang damai. Dan hidup yang tenang, hidup yang damai, kita ulangi sekali lagi, hanya akan didapatkan kalau kita memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dalam waktu yang sama ketahuilah, pahamilah bahwa hati manusia itu ada dalam genggaman Allah. Bahwasanya Allah itu membatasi manusia dengan hatinya. Boleh, silahkan manusia merekayasa. Boleh, silahkan manusia merencanakan sesuatu. Tapi yang pasti berlaku adalah rencana Allah. Yang pasti berlaku adalah rekayasa Allah. Inilah makna bahwa Allah itu ada antara manusia dengan hatinya, membatasi manusia dengan hatinya. Yang di dalam bahasa lain dikatakan bahwa hati manusia, hatta sampai ubun-ubun manusia pun juga ada dalam genggaman Allah. Jelasnya kalau demikian, bisa apa kita? Ngerti apa kita? Tahu apa kita? Begitu hal ini kita sadari, kita tidak akan pernah mampu melawan kodratnya. Kita tidak akan pernah mampu melawan iradahnya. Kodratnya, iradahnya jangan kemudian kita pahami. Allah berbuat semaunya Dia, sehingga terbesit kemudian di hati kita, kita merasa terzalimi, kita merasa tidak mendapatkan perlakuan adil. Tidak ada ceritanya yang seperti itu dalam tindakan dan apapun juga yang Allah berlakukan atas kita. Semuanya Allah berlakukan atas dasar keadilan. Semuanya Allah berlakukan sama sekali, sedikit pun tidak ada kezaliman.
in syarran fa syarrun wa in khairan fa khairun. Begitu buruk, buahnya pasti keburukan. Begitu baik, buahnya pasti kebaikan. Itulah prinsip al-adalah, prinsip keadilan. Bisa dirujuk ke surah Al-Anfal surah 8 ayat 24. Apa yang kita bayan, yang kita jelaskan ini, bahwa saja hidup yang bermakna, hidup yang berarti hanya hidup di bawah naungan al-Islam. Adalah hidup di bawah naungan al-Islam, hidup dengan merespon, dengan memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Boleh kita merencanakan ini itu, boleh kita merekayasa apapun juga, tapi pastikan yang berlaku hanya rekayasa Allah. Kenapa? Karena hati manusia ada dalam genggaman Allah, karena Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kisruh, kesimpang siuran, kecarut marutan dalam segala lini kehidupan, ternyata terus tambah dan tambah ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sehingga saya bisa memastikan dalam suasana yang carut marut seperti ini, kurang orang kita manusia punya pijakan, punya pegangan, pasti akan terombang ambing. Inilah mudah-mudahan yang memang sudah ada dalam sinyalemen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu pada awalnya yang memang asing. Islam itu pada awalnya asing. Apa ini juga ruku sujud, pandang asing. Ngapain juga menadahkan kedua belah tangan? Ngapain juga kok meyakini Tuhan? Memangnya bisa membuktikan? Memangnya bisa melihat Tuhan? Asing, dipandang ganjil, dipandang aneh. Itu pada mulanya. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Justru diolok, dilecehkan, ditantang, habis-habisan. Nah, oleh Rasulullah beliau katakan wasayaudu ghariban,
beban. Nanti Islam itu akan kembali dipandang asing, akan kembali dipandang aneh. Ternyata sudah wayah, ya. Ternyata sudah wayah, saiki, ya. Ternyata sekarang memang sudah bisa dibuktikan, sudah jadi kenyataan apa yang Rasulullah sampaikan dalam sinyalemen beliau tersebut. Nanti Islam itu akan dipandang aneh. Itu kan sinyalemen beliau. Baru satu sinyalemen, ya. Sekian banyak sebenarnya sinyalemen Rasulullah yang menggambarkan, mengilustrasikan nantinya keadaan akan seperti ini. Satakunu fitanun takita'il lail al muslim. Akan terjadi fitnah yang luar biasa. Fitnah dalam arti prahara, fitnah dalam arti bencana, fitnah dalam arti cobaan. Nanti akan terjadi fitnah yang memang luar biasa. Rasulullah sampai mengibaratkan malam yang gelap gulita. Begitu malam gelap gulita, kita tidak melihat jalan yang pasti yang akan menuntun kita. Kita tidak melihat seberkas sinar pun, seberkas cahaya pun yang bisa menunjuki jalan buat kita. Itulah gambaran malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sangat-sangat memang ironis. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Walayadzubillah, walayadzubillah. Gawat banget kan? Gawat banget kan? Mengerikan banget kan? Ya Allah, ya Allah. Mengerti, memahami, meyakini, kemudian memperpegangi apa yang kita yakini dalam bentuk kebenaran. Itulah yang kita harapkan tidak pernah tanggal dari lubuk hati kita. Adapun persoalan keterbatasan, kekurangan kita masing-masing, kita akan mengatakan siapa yang tidak punya keterbatasan, siapa yang tidak punya kekurangan. Tapi begitu persoalan keyakinan akan kebenaran itu sudah bergeser, tidak ada nilai sedikit pun bagi manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara agama, berbicara Islam, bukan asal bicara, bukan asal ngomong, bukan hanya cuap-cuap, bukan. Yang ini katanya bicara Islam, yang ini juga bicara Islam, yang ini juga bicara Islam, tapi kok tidak ada titik temu. Tapi kok yang ini menegakkan, yang ini meruntuh. Kacau kan? Kacau kan? Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Marilah
Waktu tidak panjang, tapi kita manfaatkan. Kita bahas masalah ini. Kita bahas masalah ini. Umat dibuat bingung karena orang-orang di atas. Kita maksudkan orang-orang di atas. Ya orang yang diustadkan, orang yang diulamakan, orang yang ditokohkan, orang yang dikiaikan, orang yang katanya profesor, yang katanya doktor. Lah kok bicaranya? Boleh saya katakan ngawur kadang-kadang. Bukan hanya ngelantur, ngawur. Yang terakhir, dan ini bukan hoax. Masa ndak bisa memastikan ini bukan hoax ya. Kalau orangnya ngomong kita dengar masih mau dikatakan hoax. Baru kalau informasi katanya ya nanti dulu lah bisa hoax. Tapi kalau kita dengar orang ngomong begini kita dengar memang keluar dari lisannya dia, nggak ada alasan untuk mengatakan hoax. Kita akan mengatakan benar atau salah omongannya. Kan itu. Nah belakangan kan ya Allah kita dibuat ya Allah. Kayaknya merinding bulu kuduk kita ya. Ngeri seorang profesor begitu mengatakan. Apa katanya? Islam itu bukan agama yang sempurna. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita tidak sempurna, jauh dari sempurna, iya. Tapi Islam sedikit pun kita tidak meragukan adalah ajaran yang sempurna. Tidak ada jaminan masuk surga orang yang mengatakan la ilaha illallah. Memangnya sinetron. Memangnya simsalabim masuk surga hanya dengan ucapan la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kok bisanya profesor ngawur gitu ngomong ya? Apalagi tambahannya Pak Iskandar? Omongan ngawurnya apa lagi? Cukup banyak omongan ngawurnya. Islam bukan agama sempurna. Tidak ada jaminan masuk surga dengan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah ini penyelewengan kata beliau. Ini penyelewengan kata beliau. Jadi yang benar gimana? Rasulullah menjamin masuk surga orang yang mengajak kepada persatuan. Tahu sudah kita ujung-ujungnya. Tahu kita sudah ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya adalah ya liberalisme. Ujung-ujungnya adalah kebebasan. Bebas berpaham, orang mau paham apapun. Satukan semuanya itu. Tidak ada dan tidak boleh mengatakan Islam itulah satu-satunya agama yang benar, agama yang sempurna. Ini kan murtad yang begini ini kan. Ini orang murtad yang begini ini kan. Lah kok agamanya sendiri dilecehkan? Di dalam Ka'bah ada gambar Yesus. Dari mana orang ini ngomong ngawur? Di dalam Ka'bah ada gambar Yesus, ada gambar Bunda Maria menggendong Yesus. Ngawur. Astagfirullahaladzim. Yang begini ini didengar, diserap oleh orang-orang yang memang awam, maka potensi terpengaruh ya memang ada.
ada. Potensi orang terpengaruh ya memang ada. Oh, memang Islam itu bukan satu-satunya agama yang benar, bukan. Nah, terpengaruh orang. Oh, Islam itu memang bukan agama yang sempurna. Nah, terpengaruh orang. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an minal ubad walakin yanzi'uhu biqabil ulama. Ya. Allah tidak akan mengambil ilmu itu serta-merta dari manusia. Tapi Allah mengambil ilmu itu dengan mematikan para ulama. Ulama yang kompeten, ulama yang benar-benar ulama, kiai yang benar-benar kiai, bukan dikiaikan. Sehingga ulama mati berguguran, yang tersisa, kalau ulama pada mati, yang tersisa juhala, jamak daripada jahil. Ulama orang yang berilmu, juhala orang yang bodoh. Akhirnya manusia menokohkan orang yang bodoh. Orang yang bodoh berfatwa, fatwanya sesat dan menyesatkan. Wal'iyadzu billah. Itu lagi-lagi kan informasi Rasulullah kan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Bodoh, sebenar-benarnya bodoh adalah bodoh agama. Bodoh, sebenar-benarnya bodoh adalah bodoh tidak tahu benar salah. Itu sebenar-benarnya bodoh. Kita memang tidak pernah tahu segala-galanya. Kita tidak ada yang tahu segala-galanya. Tapi kita tahu prinsip-prinsip, dasar-dasar, pokok-pokok. Ya itu sudah cukup memberikan kepastian bagi kita melangkah. Adalah prinsip bahwa yang benar itu adalah keyakinan akan uluhiyah Allah, ketuhanan Allah. Adalah prinsip yang benar bahwa ketaatan itu hanya diperuntukkan bagi Allah. Bergeser dari ini, ya udah ndak benar, udah ndak benar. Sekalipun kita sekali lagi bukan berarti tahu segala-galanya, bukan. Terlalu banyak yang kita tidak tahu. Dan juga bukan berarti kita sudah melakukan segala-galanya dalam bentuk kebaikan, bukan. Cukup banyak hal-hal yang memang lepas dari kebaikan. Tapi dalam waktu yang sama ya kita tetap juga mengedepankan kejujuran. Kita punya banyak keterbatasan, kita punya banyak kekurangan. Tapi kalau untuk hal yang prinsip berpantang kita bergeser. Majelis yang dimuliakan oleh Allah jadi penyebabnya ya memang awam agama, bodoh agama. Nah kalau orang yang sudah ditokohkan, diyakini, ngerti agama, ya kemudian berkata ngawur, apa tidak mencelakakan, apa tidak menjerumuskan. Terakhir Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan al-isnad minal Islam, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Coba saya terjemahkan ya. Isnad itu, isnad jamak daripada sanad. Apa sih sanad? Temali, jalan periwayatan dari Allah, dari Rasulullah, dari sahabat dan seterusnya. Ya.
Ini kan sanadnya, temaliknya, sambung menyambungnya dari si anu sampai nanti dari sahabat sampai nanti dari Rasulullah. Ini namanya sanad. Sanad adalah bagian dari Islam. Kalau justru tanpa sanad, orang akan mengatakan apa saja yang dia katakan. Siapapun akan mengatakan apapun yang dia mau katakan. Kacau. Kacau kan? Sudahlah, kita yang memang untuk sanad dalam arti teng sampai ke Rasulullah. Aduh, kita punya keterbatasan. Tapi sudah cukup membantu hadis ini sahih atau tidak. Ini ayat Quran atau bukan. Itu sudah cukup memberikan kepastian untuk kita menentukan pilihan. Begitu jelas-jelas hadisnya tidak ada. Ada hadisnya tapi memang dhaif, tapi memang maudhu. Jangan pernah kita mau menggunakan. Adapun hadis dhaif ya memang sebagian ulama masih membolehkan untuk amalan berorangan, tapi jangan dipatuakan. Jangan dipatuakan hadis dhaif. Untuk sendiri silahkan. Kalau hadis maudhu tidak ada tempat. Ini sudah cukup lumayan jadi pegangan. Dari mana Profesor kamu mengatakan di Ka'bah itu ada patung Isa? Dari mana? Ini kan ngacaukan umat kan. Dari mana sang doktor? Apa alasanmu sang doktor? Kamu mengatakan kalau bukan orang-orang kita yang memegang peranan, salah semuanya. Harus hanya orang kita biar benar. Alasan apa dibuat-buat? Ya. Dokter keblinger. Ini kan ngaco kan? Ini kesian ini. Ada salah satu organisasi kelompok masyarakat yang dibuat babak belur. Kasihan. Ya sebenarnya saudara kita ya, tapi tokoh-tokohnya yang ngawur, akhirnya mencederai organisasinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ngomong harus ada referensi, ngomong harus berpijak pada dalil. Ya inilah yang paling tidak yang kita bisa usahakan. Tanpa referensi, tanpa pijakan, tanpa dalil, bisa-bisa memang ngawur dan itu akan mencederai agama. Tidak ada ikhlas itu. Yang ada hanya kebiasaan. Ya jangan. Ikhlas itu konsep agama. Nanti lari dia, tidak ada agama itu. Yang ada hanya yang memang ya keyakinan yang dibuat-buat oleh manusia. Kacau kan. Ya jadi ya memang ya, kesimpang siuran omongan orang, ya, apa yang kita baca di medsos, tanpa kemampuan kita menyaring, kita pun juga akan terjebak, kita pun juga akan terjerumus. Makasih dan mohon maaf. Ada sisa waktu? Pak Iskandar, habis waktu? Ya, masih ada. Silakan manfaatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus kemarin hari Selasa di saat penguburan orang tua teman. Ya. Jadi pada saat apalagi ini sudah diumumkan, ada yang jauh tidak diajarkan tidak dikomat. Nah terus di samping lagi ada yang jauh tidak usah diajarkan. Apa hubungannya orang mati, orang dikuburkan diajarkan? Itu kan panggilan orang sholat, siapa mau sholat di sini?
Di kuburan kita itu. Iya. Jadi ini perlu kita luruskan juga. Iya. Sampai nama juga nggak akhirnya sudah dikuburkan, selesai, ada yang ngajar. Nah, sudah kalau ada ini kita dulu. Ini dan sebenarnya seperti apa yang Ustaz? Iya, duduk masalahnya. Yang kedua lagi, orang mati itu kan ada hadisnya katanya, kalau di dalam kubur itu setelah kita pulang maka datanglah malaikat menanyakan. Artinya sebelum itu kita talqinkan dia. Karena kuburan kita ajar seperti kita ajari. Kalau malaikat menanyakan apa agamamu, maka jawablah seperti ini. Jadi seperti kalau kita masuk logika, sepertinya kita ini mengajari orang mati. Apakah seperti itu ada dasarnya? Iya, makasih. Ya, tenang ya, tenang ya. Jangan belum kita itu sudah Ustadz itu kelompok ini, Ustadz itu aliran ini, itu namanya belum sudah, belum sudah memvonis. Bicara agama tidak begitu, ya. Dengarkan, simak alasannya seperti apa, sejalan nggak, sesuai nggak, ada dasar nggak. Begitu ada dasar, begitu ada alasan yang kita bisa terima dari siapapun, sudah kita terima. Ya kalau belum sudah kita antipati. Memang orang tidak pernah beres. Dia sudah terjebak dalam sekat sempit. Dan memang ini sebenarnya kerjanya musuh-musuh Islam juga, ya. Umat Islam dipecah belah, ada kelompok ini, ada kelompok ini. Lah umatnya dilalah ya, lah kok mau gitu ya. Ya akhirnya sampai ya itu tadi ada kata-kata, kalau bukan kelompok kita salah semua. Kata Akil Siraj. Kacau kan, yang bicara tokoh, kacau kan. Jangan dipersempit agama itu. Agama enggak kenal Hizbut Tahrir. Agama enggak kenal Ikhwanul Muslimin. Agama enggak kenal Muhammadiyah, enggak kenal NU agama. Tapi Muhammadiyah berusaha mengerti, memahami agama. Tapi nanti Hizbut Tahrir berusaha mengerti, memahami agama. Paham enggak ungkapan saya ini ya? Majelis yang dimuliakan oleh Allah ya. Jadi sudah tenang ya. Beragama itu untuk selamat. Sudahlah dulu kata kunci yang paling dasar lah dulu untuk selamat ya. Al-ittiba lal ibtida. Itu kunci dulu. Al-ittiba lal ibtida. Ikut bukan ngada-ngada. Maksud ikut begitu Rasulullah mengatakan ya udah kita ikut. Begitu salaf mengatakan begini sesuai dengan dasar ini kita ikut. Itu arti ikut. Ikut apa yang memang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang memang tentunya juga yang dipahami dengan benar. Itu arti ikut. Bukan kita yang ngarang-ngarang, bukan kita yang ngarut-ngarut. Itu jaminan untuk kita akan baik, kita akan selamat. Ya sudah disampaikan dalilnya. Wah, saya kurang sependapat kayaknya. Lah orang kok dalil loh kok. Akhirnya ikutnya yang mana? Lah ikutnya yang justru yang diada-ada, yang dikarang-karang. Nah ini tidak benar kan. Jadi tanyakan, ada nggak di zaman Rasulullah, di zaman sahabat orang azan di kuburan? Tanya itu, lacak itu, cari tahu itu. Ada nggak di zaman Rasulullah, di zaman sahabat orang azan di kuburan? Tanya itu, cari tahu itu. Nah, kalau jawabannya tidak ada, masih tidak lega kah untuk ikut?
Nah ini kan ini ya, karena yang berbahaya yang begini ini sudah jelas kok. Sanadnya tadi jelas bahwa tidak pernah Rasulullah memerintahkan, tidak ada sahabat melakukan azan di kuburan. Lah kita justru memaksakan. Enggak benar. 2. Lakinu mautakum, yang keduanya, yaitu yang pertama, tidak ada azan di kuburan. Memang di karang-karang orang musafir itu ya katanya ya memang ya azan ya mau safar. Nah kalau orang mati itu kan musafirnya jauh banget ya, jadi juga azan. Satu alasan kan di karang-karangnya. Alasan yang kedua, bayi lahir itu diazankan. Baik lahir kan diazankan, sekalipun ini juga tidak disepakati ya tapi ya sudahlah, mengenalkan kalimat-kalimat yang baik ya udahlah, oke lah. Karena orang lahir diazankan, maka orang mati juga diazankan. Al-qiyas ma'al farik batil. Lah kok orang mati dikiaskan dengan orang hidup? Ya kan tidak klop kan? Jadi alasan tidak ada yang bisa diterima. Dah ya untuk azan. Yang kedua untuk talqin, lakinu mautakum. Ajari orang-orang yang sakarat maut. Bimbing orang-orang yang sakarat maut agar mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang sakarat maut, bukan yang udah mati. Lafaznya memang mautakum, tapi dipahami oleh salaf adalah orang-orang yang sakarat maut. Ya orang mati nanti memang akan ditanya begini. Itu kan hadis Rasulullah, betul. Nanti kita akan ditanya siapa Tuhanmu. Nanti akan ditanya, itu betul. Tapi kemudian, apakah kemudian kita harus ajari ya yang mati? Nanti kalau datang 2 malaikat Munkar dan Nakir nanyai kamu, jangan takut ya. Jangan gemetar ya. Biasa aja. Dia juga makhluk, kamu juga makhluk. Tenang aja. Kalau dia menanya siapa Tuhanmu, jawab dengan tegas, Allah Tuhanku. Diajari orang mati. Tidak begitu. Benar nanti akan ditanya siapa Tuhanmu. Karena ada hadis yang mengatakan seperti itu. Tapi tidak ada perintah ajari orang mati. Tidak ada. Ajari orang hidup. Kasusnya sama yang saya alami juga. Di kubur juga ada orang bicara lantang. Tapi saya lihat positif. Apa bicaranya? Orang mati kok disuruh begini begitu, diajari begini begitu. Ya, kenapa bukan orang hidup? Kata dia, saya terakhir di kuburan ini. Saya terakhir ini belum ada sebulan. Kenapa tidak orang hidup yang diajari? Yang saya lihat positif adalah ini kan penolakan. Selanjutnya dia mengatakan, tapi tidak ada ustadz yang berani mengatakan ini. Saya sekarang berani mengatakan. Kata dia, tidak ada ustadz yang berani mengatakan, membantah yang begini ini. Lah ini kan mulai muncul ya orang-orang yang memang ya mau jujur lah. Ya, saya kira terjawab ya. Sekali lagi, ini bukan bicara kelompok, ini bukan bicara golongan, tapi kita bicara Islam. Makasih dan mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.